eksperimen dilakukan tanpa menggunakan obat anestesi atau obat bius, sehingga anak-anak ini harus menerima eksperimen ini, mengalami eksperimen ini dengan kesakitan yang luar biasa. Minasan, ohayou gozaimasu. Rizu no channel ni youkoso. Minasan, terima kasih banyak ya sudah mengunjungi channel Rizu lagi kali ini. Pada video kali ini, kita masuk ke dalam segmen My URL, yaitu Mysterious Things and Urban Legend. Rizu kali ini akan menceritakan tentang sebuah permainan yang sudah ada sejak zaman Perang Dunia Kedua yang sering dimainkan oleh anak-anak di Jepang. Permainan ini dinamakan Kagome Kagome. Ada hal yang misterius dan juga tragis yang pernah terjadi yang dikaitkan dengan permainan ini loh minasan. Rizu akan coba untuk bercerita tentang cara bermainnya, lagu yang dinyanyikan pada saat bermain, makna lagunya, dan juga cerita misterius apa sih yang tadi Rizu sebutkan. Oke, langsung aja kita simak ceritanya. Cus! Kagome tergantung dari kanji yang digunakan, maknanya pun berbeda-beda minasan. Kagome dengan kanji yang seperti ini artinya adalah anyaman bambu. Kemudian dengan kanji yang seperti ini artinya adalah kelilingilah, yaitu bentuk perintah ya minasan. Atau dengan kanji yang seperti ini artinya adalah duduklah dengan cara mendekam. Kalau dengan kanji yang seperti ini artinya adalah wanita hamil. Ada juga yang mengartikan kagome sebagai hukuman mati yang dikelilingi pagar bambu yang berbentuk segi 6 atau heksagram. Nah, kalau diambil dari kata kagome yang artinya kelilingilah dan juga kagome yang artinya duduklah mendekam, ini berhubungan dengan cara bermainnya minasan. Anak-anak yang terdiri dari 5 atau 6 orang atau lebih akan membuat lingkaran dengan cara bergandengan tangan. Kemudian ada satu orang anak yang harus berada di tengah dengan cara duduk mendekam, lalu matanya ditutup oleh kain hitam, atau anak ini bisa juga menutup matanya sendiri. Kemudian anak-anak yang mengelilinginya akan berputar dengan menyanyikan lagu Kagome Kagome. Setelah lagu itu selesai dinyanyikan, putaran pun berhenti. Dan anak yang di tengah tadi dengan mata tertutupnya, ia harus menebak siapa yang ada di belakangnya. Anak yang ada dalam lingkaran tersebut disebut juga dengan Oni, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah iblis. Oni ini harus menebak siapakah anak yang ada di belakangnya. Jika tebakannya benar, maka anak yang di belakangnya itu harus bergantian jaga sebagai Oni. Jika dilihat dari cara bermainnya, mungkin tidak ada yang aneh ya minasan. Bahkan mungkin di Indonesia pun ada cara bermain seperti ini. Contohnya permainan yang namanya bermain dalam lingkaran. Ayo kita bermain dalam lingkaran, menebak nama hewan yang ada di hutan. Hewan apakah itu? Hewan apakah itu? Kira-kira begitu lagunya kalau di Indonesia. Nah, kalau di daerah Minasang ada permainan yang cara bermainnya mirip seperti ini, boleh loh Minasang spill nama permainannya di kolom komentar di bawah ya. Meskipun permainannya kelihatannya tidak begitu misterius, namun disebut-sebut ada kejadian yang tragis atau misterius terkait dengan permainan ini loh Minasang. Namun sebelum kita masuk ke cerita misterius itu, kita kulik dulu Minasang. Apa sih sebenarnya makna atau arti dari lirik Kagome Kagome ini? Cus, mainkan! Kagome Kagome, kelilingilah, kelilingilah, atau duduklah mendekam, duduklah mendekam. Kago no naka no tori wa, wahai burung yang ada dalam sangkar. Burung yang ada dalam sangkar ini bisa jadi artinya memang burung, atau bisa jadi ini adalah melambangkan Oni yang sedang dikurung. Itsu itsu de aru. Kapan?
kapan kau akan keluar? Hal ini bisa jadi menanyakan, kapan wahai burung kau akan keluar? Atau bisa jadi menanyakan, wahai oni, wahai iblis, kapan kau akan keluar? Yoake no pangi, pada saat malam hari menjelang fajar. Suruto kame ga subetta. Suru artinya adalah burung bangau Jepang. Kame artinya adalah kura-kura atau penyu. Nah, dalam kebudayaan Jepang atau mitologi Jepang, burung bangau dan juga penyu atau kura-kura melambangkan umur panjang. Subetta itu sendiri artinya adalah tergelincir. Jadi, kalau burung bangau atau penyu yang melambangkan umur panjang itu tergelincir, artinya apa minasang? Bisa jadi loh ini artinya melambangkan sebaliknya. Umur panjang yang tergelincir ya artinya sakit atau penderitaan atau bahkan kematian. Ushiro no shomen dare. Ushiro artinya di belakang, shomen tepat di belakang, dare artinya siapa. Jadi siapa yang tepat berada di belakangmu? Ayo minasang, siapa yang ada di belakang minasang? Coba dicek-cek dulu, ada nggak yang lagi ada di belakang minasang? Nah, kira-kira begitulah lirik lagu dari Kagome Kagome ini minasang. Menurut minasang, apakah liriknya sudah cukup misterius? Atau biasa-biasa aja? Komen di bawah ya. Sebenarnya ada banyak kisah-kisah misterius yang berkaitan dengan Kagome Kagome ini yang berbeda-beda di setiap daerah di Jepang. Ada cerita yang mengisahkan tentang seorang napi yang akan dihukum mati dengan ditutup matanya, kemudian napi tersebut bertanya-tanya siapakah algojonya. Kemudian ada juga yang mengisahkan cerita tentang seorang wanita hamil yang meninggal keguguran dikarenakan jatuh didorong oleh mertuanya. Namun yang paling populer adalah cerita tentang anak-anak panti asuhan yang dijadikan objek eksperimen oleh para ilmuwan Nazi Jerman. Bagaimana kisahnya? Cus, kita dengarkan. Konon katanya, eksperimen ini dilakukan di sebuah panti asuhan yang berada di sebuah bukit di prefektur Shimane yang letaknya tidak jauh dari Hiroshima, Jepang. Eksperimen ini bisa dibilang sangat gila dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia yang disebut juga dengan eksperimen keabadian. Para ilmuwan Nazi berhipotesis atau beranggapan bahwa di dalam otak manusia terdapat sebuah tombol yang disebut juga dengan tombol kematian universal yang bisa mengatur kapan kematian terjadi pada seorang manusia. Para ilmuwan Nazi ini berpikir bahwa apabila mereka bisa mengangkat tombol kematian universal ini, mereka bisa memberikan kehidupan yang abadi kepada seorang manusia tanpa mengalami sedikit pun proses penuaan pada fisik. Pada tahun 1942, para ilmuwan ini memilih salah satu panti asuhan yang ingin mereka jadikan sebagai objek eksperimen mereka. Sebelum eksperimen ini dilakukan, mereka melakukan banyak tes psikologi dan juga pemberian banyak imunisasi untuk menghindari kecacatan pada objek eksperimen mereka. Ya, yang namanya eksperimen ya minasang, pasti kan trial and error. Dan error artinya kegagalan. Dalam eksperimen ini, kegagalan terjadi. Tidak hanya 1, 2, atau 3 anak-anak saja yang mengalami penderitaan bahkan kematian. Korban pertama yang tewas dalam eksperimen ini adalah anak yang paling tinggi di panti asuhan tersebut. Ketika mereka memulai membedah otak anak paling tinggi di panti asuhan tersebut, awalnya tidak terjadi masalah. Namun nahasnya, ketika kepala anak ini akan ditutup kembali, sayangnya anak ini tidak bisa bertahan, sehingga ia pun tewas. Yang tidak berperi kemanusiaannya lagi, para ilmuwan Nazi ini tidak memperlakukan korban-korbannya dengan cara layak, namun hanya dibuang begitu saja di hutan belakang panti asuhan tersebut. Para ilmuwan ini beranggapan bahwa kematian anak ini disebabkan karena kurang canggihnya dan kekurangan peralatan pada saat pembedahan. Setelah mendapatkan suplai peralatan medis atau peralatan eksperimen yang lebih canggih dan lebih baru lagi, para ilmuwan ini langsung
melanjutkan eksperimen mereka terhadap anak-anak yang lainnya. Pada tahun 1943, para ilmuwan ini berhasil mengangkat tombol kematian tersebut dari seorang gadis termuda di panti asuhan ini. Namun sayangnya, gadis ini kehilangan kemampuan berkeringat. Keesokan harinya setelah eksperimen itu dilakukan, gadis ini tidak bisa bangun dari tidurnya alias koma. Tentunya para ilmuwan Nazi ini tidak akan pernah menyerah untuk mencoba kembali metode-metode eksperimen yang lainnya pada saat ini untuk membangunkan gadis termuda tersebut. Dan akhirnya berhasil. Tidak berhenti sampai di situ, eksperimen pun dilanjutkan dengan mengamputasi salah satu anak perempuan di panti tersebut dan berencana untuk menggantikan tangan tersebut dengan tangan palsu yang rencananya akan dibawa atau didatangkan dari Moskow, Rusia. Namun ditunggu, punya tunggu, tangan palsu itu tak kunjung datang minasang. Dan akhirnya anak perempuan ini terpaksa hidup seumur hidupnya dengan hanya satu tangan saja. Tragis sekali ya minasang. Dengan adanya beberapa eksperimen yang gagal ini, ada seorang anak berusia 8 tahun merasa ini sudah tidak benar dan ia merasa sangat tidak suka dengan eksperimen yang dilakukan ini. Akhirnya anak ini memberontak dengan cara merusak semua catatan-catatan yang ada di ruang penelitian dan juga merusak dan mengacak-acak alat-alat eksperimen para ilmuwan ini. Dikarenakan eksperimen ini merupakan eksperimen yang sangat rahasia, sehingga para ilmuwan memilih untuk diam. Namun, kepala ilmuwan ini meminta kepada tentara Nazi untuk menghabiskan bocah malang 8 tahun ini dengan cara memenggal kepala anak ini dengan bayonet tumpul. Dan kembali, setelah anak ini tewas, jasadnya tidak diperlakukan dengan baik atau selayaknya. Namun, seperti korban pertama tadi, jasad anak malang ini dibuang begitu saja di hutan di belakang panti asuhan. Dan ketika ada anak panti lain yang menanyakan keberadaan bocah malang ini, para ilmuwan menjawab dengan entengnya bahwa ia sudah menemui kehidupan baru bersama keluarga barunya, sehingga anak ini tidak dapat ditemui lagi. Setelah kejadian itu, para ilmuwan tidak mau berhenti sampai di situ tentunya minasang. Mereka kembali melanjutkan eksperimen-eksperimen berikutnya dan yang ini jauh lebih gila lagi. Eksperimen berikutnya ini dilakukan kepada anak-anak yang berhasil selamat pada eksperimen sebelumnya. Dan yang lebih jeleknya lagi, yang lebih lagi gitu lah minasang, itu eksperimen dilakukan tanpa menggunakan obat anestesi atau obat bius sehingga anak-anak ini harus menerima eksperimen ini, mengalami eksperimen ini dengan kesakitan yang luar biasa. Tanpa dilakukan pembiusan minasang. Benar-benar. Dan anak-anak yang dijadikan objek eksperimen selanjutnya ini banyak yang kehilangan anggota tubuhnya, seperti kehilangan dahinya, kemudian dagu dan lidahnya diangkat, kemudian ada juga loh minasang yang harus kehilangan setengah kepalanya. Yang bikin Rizu tuh kesel banget lagi, tambah lagi keselnya, tambah lagi gitu ya minasang ya. Ini si para ilmuwan Nazi ini minasang itu dengan entengnya berbicara dan mengambil kesimpulan bahwa eksperimen ini tidak berhasil atau tidak bekerja kepada anak-anak, dan akhirnya mereka mencoba metode eksperimen ini kepada para pengurus panti asuhan yang dewasa. Sampai speechless gitu loh minasang. Namun anehnya memang para pengurus panti asuhan yang dewasa ini itu semuanya selamat.
Saat eksperimen itu sedang berjalan, ada beberapa ilmuwan yang ditunjuk untuk meneliti sikap anak-anak pada saat selesai dibedah atau pada saat selesai dijadikan objek eksperimen. Pada awalnya, anak-anak ini bersikap normal, seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Mereka bisa bermain bersama, belajar bersama dengan normal dan ceria. Namun, pada saat anak-anak ini terpisah satu sama lainnya, disinilah terjadi keanehan. Ya, anak-anak ini berjalan mondar-mandir, kesana kemari dengan tatapan kosong tanpa arah. Dan jika anak-anak ini bertemu langsung dengan para ilmuwan, mereka akan menatap ilmuwan tersebut dengan tatapan yang langsung, eyes to eyes, dan dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Namun ketika kita ketakutan dan kita kembali sadar bahwa anak itu kembali dengan senyumannya yang manis. Ada satu cerita lagi dari seorang ilmuwan. Ceritanya seperti ini. Saat aku selesai dengan ketikanku dan menuju ruanganku, seringkali aku dikejutkan dengan keberadaan seorang anak yang berdiri beberapa meter sambil memandangiku di lorong yang gelap. Ketika aku beranjak menuju ruanganku, anak itu terus mengikutiku dan aku pun langsung menuju ruanganku dan menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi agar ia tidak bisa masuk, kemudian aku segera tidur. Rasanya mereka seperti hantu di malam hari. Dan hal yang lucu terjadi, aku sering melihat salah satu anak dengan rambut sedikit kemerahan. Namun, saat aku bertanya kepada para pengurus panti asuhan, mereka menjawab bahwa tidak ada anak yang berambut kemerahan seperti itu di sini. Mereka juga sering bermain, bahkan sebelum kami datang. Aku tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Jepang. Namun, berdasarkan jawaban dari translator kami, nama permainan itu sepertinya Kagome Kagome. Beberapa anak mengelilingi salah satu anak yang duduk di tengah sendirian sambil bergandengan tangan dan dengan wajah yang menakutkan, mereka bernyanyi sambil berputar mengelilingi anak yang duduk di tengah. Sambil menyanyikan lagu yang aneh, kau akan kalah jika kau curang. Setelah berbicara dengan mereka, aku melihat sepertinya mereka lebih banyak melamun, pelupa, dan kadang pandangan mereka kosong. Seolah-olah eksperimen itu telah menghapus ingatan mereka. Namun jika dilihat lagi, lamunan ini bukanlah lamunan yang polos, namun lebih jahat. Mereka akan melihatmu dengan pandangan mata yang lebar dan akan bertanya padamu pertanyaan yang seolah sudah mereka ketahui sebelumnya. Salah satu anak pernah bertanya, "Kapan nenekmu mati? Apakah ia meninggalkanmu sebuah jam tangan berlapis emas?" Rasanya gila, tapi aku menjawabnya dengan jujur, iya. Itulah cerita dari salah satu ilmuwan yang menuliskan catatannya. Pada awal tahun 1945, ketika Hiroshima dibombardir oleh pihak musuh, akhirnya eksperimen ini dihentikan. Sebenarnya, sebelum eksperimen ini dihentikan, juga sudah banyak minasang para ilmuwan yang pulang duluan, dikarenakan mereka tidak kuat dengan sikap anak-anak yang mereka teliti itu. Dan sisanya hanya tinggal 4 ilmuwan saja yang bertahan sampai proyek eksperimen tersebut dihentikan. Ketika keempat ilmuwan itu berpamitan kepada anak-anak dan juga pengurus panti asuhan, kepala panti asuhan mengajak 4 ilmuwan tersebut untuk bermain Kagome Kagome. Setelah ditanyai kepala panti asuhan, hanya 3 ilmuwan saja yang mau untuk bermain permainan terakhir bersama. 1 orangnya lagi hanya menunggu. Ketiga ilmuwan itu menjadi oni. Ketika anak-anak dan para pengurus panti asuhan tersebut mengelilingi ketiga ilmuwan yang ada di tengah ini, dengan tatapan yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan, mereka bicara, "Sekarang, apabila kau curang, kau akan kalah." Satu ilmuwan yang tidak ikut bermain sangat ketakutan. Ia kemudian lari menuju truk terakhir untuk pulang tanpa melihat ke belakang lagi. Yap, itulah minasang.
cerita misterius di balik permainan Kagome-Kagome ini. Semoga cerita ini bisa menghibur Minasang, dan kalau Minasang mau coba permainan ini, boleh-boleh aja kok Minasang, tapi Rizu tidak tanggung ya akibatnya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Apabila Minasang punya cerita-cerita lain yang menarik atau ide-ide untuk video-video selanjutnya, boleh banget Minasang tulis di kolom komentar di bawah, atau Minasang bisa DM ke Rizu ke Instagram Rizu, rizu.ono. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jamata!